Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fid din sadaqallah. Setelah kemarin kita berbicara tentang IQ ya, kita juga sedikit menyinggung tentang apa sih yang membuat orang itu menjadi rendah IQ-nya ya. Maka sesungguhnya sebenarnya kecerdasan itu kan tidak melulu hanya masalah akademik ya, tidak hanya masalah intelektual question ya. Kecerdasan itu ragamnya sebenarnya sangat banyak. Kalau ada seorang pakar ya, Howard Gardner, dia mengatakan ada 9 jenis kecerdasan ya. Beliau katakan ada kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, ya, pinter ngomong, komunikasi. Ada kecerdasan logika, ya, pinter matematika. Ada kecerdasan musikal, ya, masalah musik, pinter buat lagu. Ada kecerdasan kinestetik, masalah tubuh ya, orang yang pinter mengolah tubuhnya. Ada yang kecerdasan visual, masalah gambar, pola. Ada kecerdasan interpersonal, kemampuan berinteraksi dengan orang lain ya, pintar adaptasi dia. Sama siapa aja dia bisa deket, akrab. Ada kecerdasan intrapersonal, kecerdasan mampu memahami diri sendiri, perasaan, bisa memotivasi diri. Ini belum tentu semua orang punya ya. Ada kecerdasan naturalistik, kecerdasan alam, tumbuhan, hewan. Kan kita sering lihat Pak ya, ada orang yang sama hewan apa aja berani, sama ular berani gitu kan. Dan macam-macam tuh. Ada kecerdasan eksistensial, ya, yaitu kecerdasan memahami makna hidup ya secara mendalam ya. Eksistensi kehidupan ini ya, orang yang pandai merenung. Nah, jadi kecerdasan itu sebenarnya ya banyak macamnya ya, cuman kita sering menganggap seakan-akan kecerdasan itu hanya masalah akademik ya, yang satu ya, yang hafalan Al-Qur'annya banyak dan sebagainya gitu. Dan bahkan di dalam sebuah buku judulnya Al-Azkiya, terjemahnya apakah Anda orang yang cerdas, Syekh Muhammad bin Faris As-Sunyani mengatakan ada seorang pakar tuh mengatakan bahkan kecerdasan tuh sampai 30 jenis ya, 30-an jenis. Jadi ragamnya sangat banyak. Nah, agama kita ya itu ketika membicarakan masalah ini biasanya muaranya salah satunya adalah surah Al-Imran ayat 190 yang sering kita dengar. Inna fi khulqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang ya, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah ya, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, ini sering diartikan ya, la ayati liulil albab, tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya, menariknya orang yang berakal di sini Allah membahaskan dengan ulul albab, bukan ulul akli ya, bukan orang-orang yang memiliki akal tapi memiliki lub ya. Lub itu juga kadang-kadang diartikan akal.
Tapi para ulama ternyata membedakan antara al-aqlu dan al-lubbu. Ya. Al-aqlu itu adalah dikatakan al-qudratu 'alal idrak wal fahmi wat tahlil. Akal itu adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu, memahaminya, ya, dan memecahkan suatu permasalahan. Itu namanya akal. Sedangkan lub jamaknya albab adalah safwatul akli wa khalisuhu, yaitu akal yang paling jernih, akal yang paling bersih. Nah, makanya dikatakan di ayat tadi kan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang jernih. Ya, semua orang punya akal, tapi belum tentu semua orang punya lub, ya, punya kejernihan akal, yang akalnya itu mampu dia tundukkan untuk, ya, mengakui tentang keesaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kalau lihat ayat selanjutnya, kita bisa semakin terpana, Pak. Yang Allah katakan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa sih yang dikatakan orang ulul albab? Nah, orang memiliki akal yang paling bersih, paling jernih. Mereka tuh orang-orang yang punya kebiasaan, ya, berzikir, mengingat Allah, baik ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ini banyak ahli tafsir menafsirkan berzikir kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring adalah sholat, ya. Dengan asumsi hadis Nabi SAW, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring. Ya. Lalu, selain mereka berzikir kepada Allah tadi, mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu suka memikirkan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi mikirnya panjang sekali dia. Lalu dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Ya. Semua pasti ada manfaatnya, semua pasti ada hikmah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, faqina adzabannar, maka jauhilah kami dari api neraka. Ini yang dinamakan orang yang memiliki al-lub, ya, akal yang paling jernih. Kalau kita rujuk kepada pembahasan kemarin, orang ini orang yang cerdas, ya, yaitu yang dinamakan dengan istilah al-kais, cerdas. Cerdasnya itu dia bisa melihat masa depan, ya kan? Dia tahu dunia ini cuma sementara, maka dia nggak mau hidupnya terlena dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Dia mikir jauh, dunia ini kan ada masanya, ada saatnya. Saya sehat ini ada masanya. Ya, saya hidup juga ada masanya. Suatu saat saya bisa sakit dan mati. Maka dia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Ya, jadi akalnya itu dia tundukkan untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun akal yang dia miliki, karena dia sadar ini akal ini bukan dari saya, bukan saya yang menciptakannya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu tadi saya lihat, ya, bahwasanya ada perkataan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang ini kalau istilahnya namanya hadis Israiliyat, ya, hadis dari Bani Israel. Karena kata Nabi SAW, kalau ada riwayat Bani Israel itu, fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nggak usah dibenarkan, nggak usah didustakan. Karena bisa benar, bisa salah, ya. Nabi Isa AS itu pernah berkata, kan, Tuba liman kana qawluhu tazakkuran. Berbahagialah orang yang ucapannya itu adalah zikir. Wa sumtuhu tafakkuran. Diamnya adalah dia berpikir.
Tuh. Wa nazruhu ibaran, dan melihat dia ada sebagai ibrah. Ya, dia melihat satu tuh bisa menjadi pelajaran, ya. Masya Allah ya, sangat indah perkataan Nabi ini. Ya, berbahagialah siapa yang perkataan itu adalah zikir, diamnya adalah tafakur, merenung, wa nazruhu ibaran, dan melihatnya, dia melihat sesuatu itu bisa jadikan pelajaran bagi dia, bahwa yang dia lihat itu sesungguhnya semuanya ada pelajarannya. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.